Ya, boleh ditambahin Pak. Boleh ditambahin. Saya nggak megang file soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rahmat Turiman ingin menjelaskan tentang biografi dari Muhammad Sadat. Muhammad Sadat sosok anak muda asal Aceh, lahir tanggal 15 Juni 1990 dan beragama Islam. Beliau merupakan CEO dari sebuah brand lokal ternama, yaitu Erigo Store, sekaligus pendiri perusahaan tersebut. Namanya beberapa tahun ini sangat terkenal, khususnya di kalangan anak muda. Bagaimana tidak, bisnis fashion yang dijalaninya sangat laku keras di pasaran. Berikut, Pak. Ya, ini perjalanan usahanya. Perjalanan bisnis Erigo dimulai pada tahun 2011. Muhammad Sadat pertama kali merintis bisnis fashionnya tersebut di kamar bertipe studio yang berlokasi di daerah Depok. Saat ini Muhammad Sadat masih melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa dibantu oleh tim atau karyawan tetap. Sadat pun memberanikan diri untuk berpartisipasi di acara jackpot pada pertengahan 2013. Di tahun 2016, Muhammad Sadat menyatakan dirinya mengarahkan Erigo pada konsumen dengan sajian berbagai macam style audience yang lebih luas dan dapat menjadi trend center khususnya Indonesia dan anak muda ya. Dengan tekad serta keberanian untuk menanggung segala risiko yang ada, Muhammad Sadat berhasil mengembangkan usahanya hingga bisa dikenal oleh semua masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Pencapaian yang diraihnya oleh Muhammad Sadat, namun dengan usaha, kerja keras, tekad, dan restu, kedua orang tua membawa kesuksesan bagi Muhammad Sadat menjadi pengusaha sukses dengan brand Erigo. Ia mendapatkan omset puluhan miliar per bulan. Dan hal yang paling membanggakan lainnya adalah brand asal Indonesia ini telah dipajang di Times Square City, di mana tempat itu merupakan pusat komersil, hiburan, dan destinasi ikonik bagi turis yang datang ke daerah itu. Ya, kesimpulan dari Muhammad Sadat ya, sukses adalah impian bagi semua orang. Sukses bukan hanya tentang harta, namun sukses juga bisa merupakan penghargaan, pengalaman, serta hal lainnya mampu kita raih dengan segala usaha yang maksimal. Menjadi sukses bukan hal mudah, dan banyak hal yang harus kita lewati dan kita hadapi. Lewati segala tantangan dan juga cobaan dalam menjalani untuk itu perlu ada sikap berani, menanggung resiko, kerja keras, pantang menyerah, dan berinisiatif dan kreatif yang tinggi pada diri seorang pengusaha. Ya, berikut biografi Mas Sadat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Boleh, Ibu Tina? Motivasi. Motivasi saya untuk mengambil Muhammad Sadat sebagai temanya adalah dia sangat digandrungi oleh anak muda, khususnya anak muda zaman sekarang. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah tidak ada ya? Cukup ya? Ya, ya, sudah cukup. Ya, mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertemuan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, tapi sekaligus saya juga sebelumnya minta dikumpulkan jawaban semua pertanyaan tadi di kertas lembar. Nah, nama ditulis ya, karena ini nanti akan juga keluar di UAS sebagai kisi-kisi soal ya. Soalnya nanti essay dibagi dua A dan B. Insya Allah ada. Makanya latihan untuk jawab sendiri nanti dikumpulin biar saya juga bisa nilai juga apakah udah tepat jawabannya ya. Jadi ini cuma Fitria doang nih. Selain tadi siapa? Rahmat. Yang lainnya sudah presentasi. Ya, ya boleh. Silakan. Hmm, menumbuhkan berkeinginan usaha. Ya, jadi kira wirausaha itu kan adalah sesuatu yang harus diasah ya. Kalau kita bisa dari teori yang nanti saya akan mau menerangkan ini, suatu disiplin ilmu yang pelajari tentang nilai, kemampuan, perilaku seorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk mulai peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapi. Jadi kalian harus mencoba mencari tantangan hidup. Tentunya dengan adanya tantangan hidup, tentu akan ada resiko yang akan dihadapi. Misalnya sisihkan uang jajan atau uang tabungan sedikit, belajar untuk misalnya untuk spend money, tapi untuk dagang atau usaha ya, yang tantangannya mungkin lebih lebih ini ya, lebih beresiko. Dimana dagang itu juga jangan cari amannya aja, tapi juga cari yang beresiko. Yang beresiko uangnya itu akan modalnya itu akan apa namanya hilang ataupun rugi ya. Cuman dengan demikian kita bisa nanti akan mengasah diri biar bisa kita rasakan ya. Misalnya kalau misalnya kita berdagang dengan hanya modal kecil tapi cari aman, ya itu mungkin tantangannya kecil dan tidak mengasah diri kita secara penuh. Seperti contoh orang jual beli mobil, itu tantangannya besar apa kecil? Besar kan?
Karena mobil kan belum tentu harganya murah. Atau jual beli motor aja coba. Coba orang misalnya jual beli motor, motor bekas. Dia beli motor bekas, kemudian dia jual lagi kepada orang lain, dipasarkan lagi. Tapi motornya benar-benar nanti dilihat dulu pada kondisinya, kemudian motor ini apakah nanti laku di pasaran atau tidak. Tapi itu tetap resiko tinggi juga, karena spend money juga besar ya. Terus ada juga orang jual beli jam tangan, jam tangan besar. Kalau makanan mungkin tantangannya kurang ya. Jadi pilih-pilihlah apa namanya tantangan untuk melakukan usaha yang ada resikonya yang cukup tinggi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kewirausahaan itu adalah mencari tantangan dulu untuk biar mengasah diri kita supaya diri kita nanti bisa menjadi entrepreneur yang bagus ya. Ini baca nih. Tahu artinya apa? Entrepreneur are not only born but also made. Jadi seorang entrepreneur itu bukan hanya given atau dari lahir dia jadi berbakat jadi entrepreneur, tapi melalui proses. Jadi made by situation, made by condition ya. Jadi terbuat dari penempaan dari waktu ke waktu. Misalnya dia selama ini usaha rugi, jatuh bangun, bangkrut, itu membuat menempa diri dia menjadi seorang entrepreneur yang nanti akan menjadi entrepreneur yang tangguh. Makanya dengan entrepreneur idol yang saya minta kalian presentasi, itu sebetulnya adalah untuk supaya kalian tuh menghayati tiap-tiap idol yang kalian presentasikan, bukan hanya sekedar diucap tapi juga dihayati. Perjalanan hidup mereka itu seperti apa. Rata-rata pasti punya tantangan hidup dan risikonya. Dan rata-rata pasti ada jatuh bangunnya. Kalau ada entrepreneur yang given, artinya dia tidak pernah mengalami tantangan atau dia punya modal besar dari orang tuanya, kemudian juga dia langsung sukses gitu. Itu artinya apa? Itu given by born, artinya dia terlahir sudah di keluarga yang pengusaha dan punya modal kerja yang tinggi, tinggal meneruskan usaha orang tuanya, ataupun dia juga apa namanya jadi pengusaha itu brand new ya, seperti Gibran atau anak presiden itu si Gibran, dia juga sebelum bapaknya jadi presiden, apakah dia jadi pengusaha? Tidak kan? Jadi dia mumpung bapaknya jadi presiden, dia melakukan tindakan mengambil usaha-usaha yang cukup komprehensif hanya dengan memanfaatkan keterangan dari bapaknya sebagai presiden sehingga dia bisa memviralkan produk-produknya. Dari mana dia dapat modal? Tentunya dari orang tuanya juga kan? Nggak mungkin dari dirinya dia sendiri. Sebelumnya dia juga nggak kerja atau dia tidak membangun usaha dari nol. Haji mumpung atau pengusaha karbitan, banyak seperti itu. Tapi pengusaha karbitan ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kenapa? Karena dia belum pernah merasakan apa namanya tantangan hidup. Ya, jadi perlu diresapi entrepreneur are not only born but also made. Ya, belum belum juga ini. Gede banget soal ini. Ya. Ini banyak teori-teori yang next meeting saya mau kejelasin ya. Cuman saya mau ngabisin masalah presentasi dulu ini.
Seorang entrepreneur yang namanya entrepreneur ya harus ada startupnya yang bagus. Lebih baik dari nol daripada nanti mulai dari angka 5 tapi tiba-tiba menjadi nol. Kalian ngerti kan maksudnya kan? Mulai dari nol itu lebih baik daripada langsung melaju dari angka 5. Karena tidak akan mungkin dari angka 5 atau kemungkinan kecil bisa mencapai angka tertinggi 10 untuk menjadi seorang entrepreneurship. Kalau dari nol bisa kita start itu step by step, rapi, kemudian bisa melewati angka 5 itu sudah bagus sampai angka 10. Artinya penempaan diri sebagai orang entrepreneur sudah lengkap. Jadi seorang entrepreneur ini kalian bisa lihat juga di sini ya. Kalau entrepreneur yang mulai dari nol, dia sudah mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya finansial, material, tenaga kerja untuk menghasilkan produk baru, bisnis baru, proses produksi, organisasi baru. Ilmu yang didapat dia itu adalah dari pengalaman hidupnya dia, sehingga dia bisa tahu bagaimana memanfaatkan finansialnya, kemudian memanfaatkan materialnya, kemudian tenaga kerjanya. Semua ini pengalaman bisa diperoleh dari dia bertindak sendiri sebagai pengusaha atau sebelumnya dia berpengalaman sebagai pekerja dulu, menghamba kepada seorang bos, ya. Jangan kita bekerja tidak belajar, tapi bekerja harus belajar bagaimana kita mengadop bisnis yang ada di pekerjaan kita, sehingga kita bisa yang namanya melakukan segala hal, mengetahui segala hal, mulai dari material, mulai dari produksinya, kemudian pemilihan tenaga kerja, kemudian modal kerjanya harus berapa yang kita dapat spend ya, dan juga marketnya. Kalau bisa lagi kita gali lebih dalam ya, seorang usaha itu dia mempunyai motivasi, visi, komunikasi, optimisme yang luar biasa untuk mengamankan uang usaha. Harus serba bisa ini. Walaupun dalam skop yang kecil, yang penting kita sudah bisa memanage semua bidang ilmu yang tadi kita bicarakan. Sebab kalau tidak kita menguasai satu bidang dengan bidang lain, kita pasti bisa ditipu oleh karyawan kita atau ditipu oleh partner kita bisa ditipu oleh market kita juga. Jadi pandai-pandailah kita berusaha itu membaca situasi di lapangan. Banyak teori yang yang eh, dikemukakan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, juga praktisi-praktisi baik lokal maupun internasional ya. Nah ini yang paling lengkap kalau kalian ingin tahu ya, bagaimana seorang entrepreneur yang mempunyai karakteristik kewirausahaan yang
yaitu keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri, kemampuan untuk mengambil resiko, kemampuan belajar dari pengalaman, mampu memotivasi diri sendiri, semangat untuk bersaing, orientasi pada kerja keras, percaya pada diri sendiri, dorongan untuk berprestasi, punya tingkat energi yang tinggi, kalau semangat tinggi ya, tegas, yakin pada kemampuan sendiri, tidak suka uluran tangan orang lain atau apa namanya dibilang istilahnya suka bergantung pada orang lain ya, tidak juga bergantung pada menyerah pada alam atau situasi ya, punya kepemimpinan yang tinggi yang bagus, keorisinalan artinya dia tidak meniru orang ya, berorientasi ke masa depan dengan penuh gagasan, visioner ya. Nah kalau kalian misalnya merasa punya sebagian besar ini, berarti kalian juga sudah punya dasar sebagai entrepreneur. Kalau hanya beberapa saja, sebaiknya kalian jadi karyawan dulu untuk menempa diri. Jadi jangan coba-coba jadi entrepreneur kalau masih belum punya beberapa sifat-sifat ini ya. Nggak gampang mendapatkannya, kadang-kadang nggak tegas, juga kadang-kadang suka bergantung pada orang lain, masih istilahnya belum bisa mandiri ya, baik dalam hal ngambil keputusan ataupun eh, kalau ada masalah selalu tidak apa namanya masih ambigu ya. Terus yakin pada kemampuan diri sendiri juga sama ini. Kadang-kadang manusia itu kan masih merasa ragu aja dan sering mendapatkan pendapat orang lain sehingga pendapat diri sendiri tidak direken atau merasa lebih apa namanya tidak percaya diri untuk apa namanya bertumpu pada kemampuan sendiri ya. Memantau ini dari 10 sampai 12. Iya, Meredith. Ini karena ininya kurang ke bawah ya. 13 sampai 16 Meredith. Ini bukan Sumanto yang itu ya. Sumanto yang pren makan pren ya. Kira-kira kalau dari teman-teman semua punya kemampuan semua ini, bolehlah kalian bisa menjadi entrepreneur yang kalau tergantung usahanya ya sendiri. Kalau udah besar ya join, tapi tergantung usahanya juga. Ragunya di mananya dulu? Ragunya gini, produk yang dihasilkan itu bisa bikin sendiri nggak? Kalau ngejualin ya seller ya kalau bisa sih dari diri sendiri dulu, baru begitu udah ini bisa join sama temen. Kayak tadi kelas yang sebelumnya kan ada nih namanya, ini ya, saya mau kasih tahu nih. Tadinya dia bisnis sendiri ya. Saya ingat juga dari perkataannya, siapa namanya? Fitri ya, di kelas siang tadi.
Nah ini, bukan ini saya mau kasih tahu. Ini yang kelas lain. Namanya Sandi Purnamasari ya. Dia sebelumnya adalah seorang reseller ya. Kemudian sebagai reseller dia selama ini melakukan sendiri ya. Dia mempromosikan beberapa macam produk kecantikan dengan melalui media sosial, termasuk fashion ya. Begitu dia sudah mengasah diri dengan lengkap, sehingga dia memberanikan join bermitra dengan Kadek Maharani Kamala Dewi. Jadilah ada namanya apa? MS Glow. Ada yang tahu MS Glow? Nah, inilah cikal bakalnya waktu itu dia adalah untuk produk kecantikan. Inilah sampel yang tadi kamu tanya bahwa join itu juga lebih penting pada saat kamu sudah sama-sama punya entrepreneurship yang sudah terasah. Jangan join dengan orang lain kalau kamu sendiri juga masih amatir atau masih belum belum pernah mengalami penempaan ya. Karena mereka ini berdua bertemu karena mereka skillnya sudah sama high level. Sehingga, Hah? Iya, gabungan dua nama ini kan, Maharani dan siapa? Sandi dan Maharani, MS ya. Satu reseller yang handal, yang satu lagi adalah seorang artis yang juga sebagai reseller yang handal. Begitu dia join jadi gabung menghasilkan apa? Kerjasama yang apik ya, sehingga mereka bisa menghasilkan ide-ide terbaik untuk mengembangkan bisnis skincare mereka. Jadilah MS Glow yang sekarang ini terkenal ya. Sehingga bisa memecahkan rekor muri ya. Ada yang tahu nggak MS Glow ini produk yang dijual ini untuk low end atau high end atau middle up? Yang perempuan ada yang tahu? Skincare ini yang punyanya si MS Glow ini untuk pangsa pasar yang mana? Low, middle atau high? Hah? Dibandingkan Wardah, hah? Mahalan ini. Katanya MS Glow satu paket 300.000. Wardah berapa? Kalau Wardah, ya, berarti kan dia adalah middle up high end ya. Kalau Wardah mungkin middle ke bawah ya, middle down. Nah, selain mereka itu juga sebagai pengusaha, mereka juga adalah seorang dermawan ya, sampai 2 miliar biar berkah. Tahun 2020 pada saat itu COVID tuh kenal itu si siapa? Si Sandi ya. Dia bagi-bagi sembako di mobil Ferrari-nya tuh.
Ini udah paham ya maksudnya ya. Kenapa sendiri dulu untuk menempa diri? Kasihan kalau temennya yang sudah dia level entrepreneurship di atas, kamu masih belum ditempa, nanti akan jomplang. Artinya kita jadi tergantung sama partner kita. Ya, nebeng tenar atau nebeng apa gitu. Sehingga untuk jalinan kerjasamanya akan timpang. Awal mulanya dia juga bukan orang kaya ini. Dombreng dengan yang tenar. Kira-kira mereka awet nggak? Sebentar kan? Kenapa coba jawabannya? Karena kalau tidak ada balance ya dalam bisnis itu, lama-lama yang level yang lebih tinggi akan merasa dia dimanfaatkan. Atau sebaliknya, yang levelnya lebih rendah, dia akan merasa dia ketinggalan. Biasanya kayak gitu. Tapi ada juga ya karena mungkin tergantung sifat masing-masing ya. Yang satu lagi mengayomi, satu lagi juga semangat untuk belajar dan tidak ada saling iri. Jadi mereka berdua atau partner kita itu juga mendidik kita untuk apa namanya untuk menjadi sukses juga gitu. Mungkin contohnya saya lagi cari ya contohnya ya. Ada beberapa artis yang mendidik orang sehingga jadi artis juga ya. Tapi itu dalam hal keartisan, tapi yang untuk sebagai pengusaha saya belum dapat contohnya. Bisa-bisa juga sih. Iya ini kayak internetnya kali. 21 mega ini, 19 mega ini. Ada yang mau tanya lagi? Putaran mengenai entrepreneurship.
Tadi yang dia bilang Haji Mumpung. Walaupun dia Haji Mumpung karena dia juga terlahir dari keluarga pengusaha. Jadi sebelum jadi presiden bapaknya adalah pengusaha apa? Mebel. Jadi ada bakat-bakat dari dalam pribadi Gibran untuk jadi seorang entrepreneur. Walaupun dia menjalani sebagai entrepreneur itu semenjak bapaknya menjadi presiden ya. Kalau dibilang Haji Mumpung, Haji Mumpung artinya apa? Seorang mengambil suatu kesempatan pada suatu momen yang tepat dan itu sangat rasional. Haji Mumpung ya nggak apa-apa Haji Mumpung asal benar dan juga kedepannya juga berhasil gitu. Sehingga tidak ada karena ada orang yang apa meremehkan ya apa namanya dia Haji Mumpung kan juga nanti bangkrut ternyata enggak kan tetap jalan misalnya. Tapi tidak tahu ya setelah bapaknya jadi setelah jadi bapaknya pensiun jadi presiden apakah penjualan dari produk-produknya dia akan terus berkembang dan juga akan terus meningkat atau bermasalah. Oh alam ya. Tapi yang jelas mereka mungkin sudah masang persiapan dan kuda-kuda setelah bapaknya tidak terkenal lagi, apakah usaha-usaha mereka juga tidak viral lagi ya? Hmm? Ya kalau inovasi pasti ya, cuman tetap aja kalau inovasi itu tanpa ada promosi, tanpa ada sesuatu yang spektakuler, tentunya pasti akan menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja.